Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kita lanjut lagi materi mikrobiologi dan biologi. Untuk pertemuan ketiga, minggu ketiga hari ini kita akan membahas tentang vaksin, bagaimana memproduksi suatu vaksin. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, silakan mengerjakan kuis yang ada di LMS-nya. Sambil mengerjakan kuis yang ada di LMS-nya, saya lihat persentase kehadiran adik-adik, siapa-siapa yang hadir hari ini. Ya, sambil menunggu peserta yang lain, silakan mengisi absen di LMS-nya sebagai bukti kehadiran Anda dalam perkuliahan. Meskipun Anda hadir tetapi tidak mengisi absen, nah ini akan mempengaruhi kehadiran Anda. Ya, bahas selanjutnya kita akan membahas tentang produksi vaksin. Silakan di-download materi saya di LMS-nya, itu ada materi tentang produksi vaksin biar mempermudah dalam proses perkuliahan ini. Oke, sudah dikerjakan kuisnya? Ya, sudah ya? Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedua. Produksi vaksin. Sebelum saya masuk tentang produksi vaksin, karena ini lagi musim vaksin, saya ingin bertanya sama adik-adik, apa sudah pernah divaksin? Sudah. Vaksin apa dulu ini? Maksud saya vaksin corona. Selain vaksin corona, vaksin apa saja yang sudah Anda lakukan? Ya, vaksin banyak. Banyak. Apalagi pada saat kita baru lahir, bahkan sebelum lahir pun orang tua Anda sudah divaksin. Divaksin memang lebih dulu baru ini. Boleh tahu ada berapa macam vaksin yang Anda tahu? Vaksin kolera, Pak. Ya? Kolera. Vaksin apa lagi? Ada vaksin hepatitis. Kalau Anda suka sakit hati, ya mungkin tidak lengkap vaksin hepatitisnya. Ada vaksin campak. Kalau Anda suka dicampakkan, ya boleh jadi juga tidak lengkap vaksin campaknya. Apalagi polio, bebas polio, bebas polio 2010. Apalagi rabies. Kalau Anda suka digigit anjing, siapa tahu ada binatang peliharaan di rumahnya, kucing apa, ya antisipasi, siapkan vaksin rabies misal. Kalau Anda ditusuk paku, vaksin apa yang dipakai? Tetanus. Nah, ini banyak jenis vaksin dan ini adalah kompetensi Anda dalam membuat suatu vaksin. Hati-hati, Anda tidak ini. Jangan cuma obat saja yang diingat, ada paracetamol, ada tablet, ada injeksi, ternyata vaksin Anda lupakan.
jangan diserahkan semuanya sama bidan untuk melakukan imunisasi. Anda pun berhak karena ini adalah anak Anda. Nah, apa sih itu sebenarnya vaksin? Dari tujuan pembelajaran ini, saya berharap Anda dapat menjelaskan seperti apa itu vaksin dan bagaimana penggunaan vaksin tersebut. Yang kedua, tolong dikuasai itu jenis-jenis vaksin. Misalnya anak-anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir itu biasanya dikasih vaksin apa, umur 1 bulan vaksin apa lagi dikasih, dan seterusnya. Apalagi cewek-cewek, Anda akan menjadi ibu nantinya, ya mau tidak mau Anda harus tahu vaksin ini. Anda dapat menjelaskan komponen-komponen yang ada dalam vaksin. Jadi setelah Anda belajar tentang vaksin ini, tidak ada lagi yang takut divaksin. Tidak ada lagi yang suka dengar berita-berita hoax, vaksin itu haram, vaksin itu ini. Yang kedua, dapat menjelaskan bagaimana proses dari pembuatan vaksin tersebut. Inilah yang saya harapkan untuk bisa menguasai dari materi saya. Nah, apa itu vaksin? Ingat, vaksin itu mikroorganisme, virus, bakteri antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh. Jadi vaksin ini bukan untuk mengobati, bukan pengobatan. Dia untuk pencegahan, meningkatkan sistem imun Anda. Bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh. Nah, atau biasa juga dikenal dengan upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kita usahakan bagaimana caranya meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Jadi bukan berarti kita kena satu vaksin itu satu penyakit yang diberikan. Jadi kalau Anda vaksin corona, vaksin COVID, ya hanya khusus untuk virus ini saja yang kita menamakan, sehingga dapat mencegah mengurangi pengaruh infeksi dari organisme lain. Nah, bisa juga dengan upaya untuk mendapatkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan kuman atau bibit kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan. Dalam hal ini adalah antigen ke dalam tubuh. Jadi mikroorganisme yang dimasukkan di dalam tubuh kita. Cuman mikroorganisme ini sudah dilemahkan, karena kalau tidak dilemahkan malah menghasilkan penyakit, malah menimbulkan penyakit. Tapi makanya biasa kalau anak-anak divaksin atau kita mungkin ada pada saat divaksin ada gejala demam, ya boleh jadi itu efek dari kuman atau bibit kuman tadi yang sudah dilemahkan masih dalam tubuh, yang belum dikenali dalam tubuh, sehingga apa? Terjadilah demam. Tapi demamnya tidak separah kalau Anda terinfeksi virus atau organismenya. Nah, ada istilah imunisasi. Nah, imunisasi ini ya kalau Anda bukan diimunisasi, Anda divaksin. Kalau balita itu diimunisasi. Upaya untuk meningkatkan atau menimbulkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi organisme secara alami atau bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan yang aktif. Jadi mulai kecil kita sudah diberikan vaksin. Nah, sejak kapan kita diberikan vaksin? Kira-kira sejak kapan Anda sudah menerima vaksin? Ya? Bayi berapa bulan sudah divaksin? Ada H1N1 hepatitis. Anda baru berumur 1 jam 2 jam, baru lahir sudah dibersihkan hari-harinya dan sebagainya, itu biasanya langsung diberikan vaksin hepatitis, H1N1 istilahnya. Jadi kalau sudah diasalkan bayinya, biasanya sudah langsung disuntikkan vaksin hepatitis. Makanya biasanya ibu hamil
ibu hamil sebelum pada usia 7 bulan itu biasanya ada 2 vaksin diberikan. Ada vaksin tetanus biasanya pada umur 3 bulan kandungan, ada umur 7 bulan diberikan vaksin. Ini biasanya pada ibu yang baru yang ingin melahirkan anak pertama. Tapi kalau sudah umur 7 bulan, 8 bulan biasanya divaksin, diperiksa hepatitisnya, penyakit hepatitisnya. Karena jangan sampai Anda hepatitis mengidap menularkan ke bayinya. Nah, ini yang kita harus antisipasi. Makanya dikasih hepatitis. Itu diantisipasi. Tuh, 0 sampai 7 hari vaksin ini yang diberikan. Umur 1 bulan ya dikasih BCG polio. Umur 2 bulan tambah lagi. Nah, ada biasanya yang kita temukan di mana? Di rumah sakit atau di puskesmas, karena dia berpikiran bahwa 1 bulan itu harus divaksin lagi. Biasanya kan jadwalnya, misalnya jadwal vaksinnya tanggal 15 bulan 2 misal, tapi pasiennya datang tanggal 14, seharusnya jadwal vaksin tanggal 15. Nah, sebaiknya jangan divaksin dulu pada itu. Lebih baik dia terlambat. Karena kalau kita vaksin sebelum waktunya, maka efek dari vaksin sebelumnya itu bisa berkurang. Jadi lebih baik lewat. Jadi kalau misalnya lewat 2 minggu, 3 minggu itu tidak ada masalah. Yang penting terpenuhi kebutuhan vaksin ini. 2 bulan, 3 bulan sama di PTHB, HB2, umur 4 bulan. Nah, 4 bulan ini ya sudah dapat polio keempat. Jadi ini harus lengkap, usahakan lengkap. Tujuannya apa ya? Itu tadi, jangan sampai pandemi ini berulang. Itu yang kita harapkan. Kalaupun kena, ada yang kena, ya cukup 1-2 orang saja yang kena, dan mudah-mudahan bukan dari kita yang kena. Nah, nanti pada umur 9 bulan barulah divaksin campak, supaya Anda tidak dicampakkan. Nah, apa sih tujuannya diberikan vaksin hepatitis? Tadi supaya Anda tidak sakit hati. Tuh, kalau sakit hati ya ini bahaya. Jadi hindari sakit hati, bahaya kalau hati yang rusak. Saya rasa kita semua sadar bagaimana kalau hati yang rusak. Semua pasti jaringan yang lain juga akan rusak. Makanya diberikanlah vaksin hepatitis, terutama hepatitis B. Bukan cuma bayi saja yang divaksin hepatitis, Anda juga kalau umur 20 tahun ke atas 2 ini, kalau ada gejala mengarah ke hepatitis, lebih Anda vaksin hepatitis. Gitu. Jadi Anda bisa kontrol kesehatannya tentang bagaimana SGOT SGPT Anda, bagaimana hadis AG-nya untuk melihat apakah reaktif hepatitisnya. Vaksin polio. Nah, ini supaya mencegah terjadinya polio. Nah, apa itu penyakit polio? Penyakit saraf yang merujuk pada kelumpuhan, dan biasa ada orang lumpuh. Boleh jadi itu tadi kekurangan atau tidak mendapatkan imunisasi ini. Saking bermanfaatnya ini vaksin. Kalau Anda beli ini vaksin, Anda beli sendiri ini vaksin bisa sampai jutaan harganya. Tetapi kalau Anda ikut program pemerintah, ya gratis. Nah, cuma biasanya kalau kita ke puskesmas, kita ke ini, kalau cuma 1 orang yang mau divaksin, biasanya mereka tidak mau, karena mubazir. Karena peruntukannya untuk 5 orang, tapi karena cuma 1 orang yang datang, ya ini biasanya berpikir orang. Ada vaksin BCG untuk mencegah anak-anak terhindar dari infeksi bakteri tuberkulosis. Makanya kemarin itu ada viral kalau bayi itu anak-anak itu kalau sudah tervaksin BCG biasanya tidak terkena corona. Itu ada yang sempat, karena memang peruntukannya untuk ke sana. Vaksin di PTHB untuk melindungi dari penyakit difteri, penyakit beri-beri dan sebagainya.
Ada vaksin MR, rubella. Ini pada usia 9 bulan sampai 18 bulan. Nah, untuk mungkin Anda waktu kecil pernah divaksin waktu masuk SD, tiba-tiba dikasih menangis untuk divaksin. Nah, itu vaksin MR itu, rubella. Untuk mencegah ini. Nah, ini yang biasanya kita alami orang dewasa. Jadi kalau anak-anak itu tadi yang biasa vaksin diberikan, kalau Anda sudah umur dewasa, ya ada vaksin influenza. Biasa kalau mau ke tanah suci, biasanya diwajibkan ini supaya terbebas dari flu Singapura apa? Ini yang kita khawatirkan. Ini yang kita khawatirkan. Jadi dipersyaratkan harus vaksin influenza. Jadi yang sering sakit-sakit, sedikit-sedikit flu, ya ada baiknya vaksin influenza biar tidak gampang flu. Ke daerah yang dingin, flu. Tiba-tiba ke daerah yang panas lagi, tropis lagi, kena lagi flu. Nah, itu tadi alergi cuaca, alergi debu. Ya, ada pneumonia, ya, radang paru. Jadi yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus ini, nah ini paling sering melalui udara seperti batuk atau bersin, yang suka bersin. Nah, ini juga dikhawatirkan jangan sampai ada gejala-gejala pneumonia. Itu tadi, jadi bukan cuma bayi saja yang divaksin hepatitis, Anda juga vaksin hepatitis A dan hepatitis B. Jadi kalau sudah mulai ada gejala-gejala, siapa tahu Anda biasa merawat orang tua atau keluarganya yang terkena hepatitis dan pada saat itu virusnya aktif. Nah, ada baiknya vaksin hepatitis saja. Ini sangat bermanfaat karena kenapa? Itu tadi, Anda bisa merawat fungsi hatinya, Anda merawat hatinya kalau Anda melakukan vaksin ini. Apalagi kalau mengarah ke kanker hati, nauzubillah. Jangan sampai ke arah sana. Kuman papillomavirus ini paling banyak khusus wanita, kanker serviks, CA serviks. Jadi untuk menjaga kewanitaan adik-adik, ya ini sangat lebih baik Anda vaksin CA serviks. Atau ada keluarga Anda yang pernah kena begini, ya saran saya lebih Anda CA serviks saja, mau antisipasi. Biasanya untuk memastikan Anda kena atau tidak, biasanya itu dilakukan pemeriksaan CA125. Jadi diambil jaringannya, baru kita lakukan pemeriksaan CA125. Kalau hasilnya positif, berarti ada virus yang akan berkembang nantinya pada saat Anda mengalami penurunan sistem imun. DPT, herpes, ini juga tidak banyak sekali orang kena dan tidak abdal kayaknya kalau tidak kena semua. Cuman itu tadi gejalanya tidak seberat pada masa pandemi. Ya, pembagian vaksin ada yang berasal dari bakteri, ada juga yang berasal dari virus. Ada vaksin yang hidup yang diberikan, ada vaksin yang diinaktifkan, yang tidak diaktifkan. Itu nanti kalau ada virus sejenis yang masuk barulah diaktif. Tuh. Kalau yang dari bakteri biasanya dikenal dengan BCG. Ada vaksin yang dari virus, inilah yang biasa kita kenal campak, parotitis, rubella, dan varicella. Jadi kalau Anda kena cacar, jangan dikasih antibiotik, kasih antivirus. Biasanya kan ya paling umum dikasih acyclovir. Nah, itu untuk virusnya. Kalau Anda dikasih amoxicillin, nyambungnya di mana? Satu disebabkan oleh virus, satu disebabkan oleh bakteri, membunuh bakteri. Begitu juga kalau Anda flu, tuh vaksin influenza,
Anda minum antibiotik, tujuannya apa? Anda minum antibiotik. Nah, sementara ini adalah penyebabnya virus. Influenza ini menyebabkan virus. Ya, kenapa Anda minum antibiotik? Untuk apa? Kecuali kalau ada radang paru-paru apa sebagainya, ya boleh kita dikasih antibiotik. Tetapi kalau penyebabnya bukan bakteri, penyebabnya virus. Tuh. Makanya biasanya dokter kasih kalau masih 3 hari 4 hari batuknya, ya boleh jadi ini penyebabnya adalah virus. Jadi biasanya tidak dikasih antibiotik. Tapi kalau sudah lewat dari masa inkubasinya virusnya, masih ada gejala, berarti bagusnya dikasih antibiotik. Vaksin yang diaktifkan ini contohnya tetanus, kolera, tifoid. Yang dari virusnya rabies, hepatitis, IPP dan influenza. Nah, apa-apa saja komponen yang ada dalam virus ini, anti vaksin ini. Yang pertama itu ada istilah antigen. Ini yang kita mau. Kalau COVID misalnya, ya kita ambil antigennya COVID. Itu yang akan dinamakan. Komponen yang dihasilkan dari struktur organisme penyebab penyakit yang dikenal sebagai benda asing. Oleh sistem kekebalan tubuh manusia, antigen ini dapat merangsang terbentuknya imunitas. Jadi ini yang masuk dalam tubuh kita yang nantinya akan membentuk sistem imun di dalam tubuh. Itu antigen. Ya, kalau ke klinik biasanya diperiksa antigen antibody. Tuh, karena memang gennya yang terbaca nantinya. Ada zat stabil. Sama halnya kalau Anda membuat membuat tablet, ada zat tambahan, ada zat aktif. Nah, zat aktifnya kita ini adalah antigennya. Kalau zat tambahannya itulah zat stabilnya. Ada stabilizer. Ini digunakan untuk menjamin stabilitas dari vaksin pada saat penyimpanan. Jadi kalau Anda disuruh ke dinas kesehatan misalnya ambil vaksin, apakah diambil begitu saja vaksinnya? Apakah diambil satu pial saja? Sudah itu bawa kantongi baru dibawa ke tempat kesehatan? Tentunya tidak. Tentunya membutuhkan tempat penyimpanan khusus, pada saat pengangkutan. Jadi usahakan sebisa mungkin pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius suhunya. Jadi kalau di atas dari 9 harus sudah sampai 10 derajat Celcius. Nah, ini dikhawatirkan rusak. Nah, makanya ditambahkanlah zat stabil. Jadi dalam waktu 1 jam 2 jam misalnya perjalanan, ya zat stabil ini masih bisa berfungsi. Tuh, stabilitas sangat penting apabila disimpan dalam sistem rantai dingin yang tidak baik. Kalau tiba-tiba mati lampu, ya masih berfungsi zat stabilnya. Tuh, fungsinya dikasih sampai stabil. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan, ya termasuk suhu, pH. Vaksin bakteri tidak stabil diakibatkan oleh proses hidrolisis atau agregasi. Nah, terkadang terjadi proses agregasi. Nah, ini bahan-bahan yang dipakai, contohnya misalnya magnesium klorida, OPP, magnesium sulfat. Nah, ini untuk vaksin campak. Ada juga dari laktosa, sorbitol, dan gelatin. Tuh, ada zat stabil, ada ajupan. Ini untuk merangsang pembentukan antibodi. Jadi zat-zat ajupan ini digunakan untuk meningkatkan atau merangsang terjadinya antibodi. Ya, jadi nantinya antigen ini dalam vaksin akan efektif pada saat diberikan ajupan. Selanjutnya ada antibiotik. Kadang juga diberikan antibiotik, tapi dalam jumlah yang sangat dosis kecil sekali, 0,025 gram atau 25 mikron. Nah, tujuannya pemberian ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri dari kultur sel. Jadi kita khawatirkan takutnya terjadi ada kontaminasi bakteri. Nah, biasa Anda kalau melakukan isolasi mikroorganisme biasanya kan dikasih
antibiotik. Nah, ini salah satu tujuannya untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari mikroorganisme. Nah, cuma yang dikhawatirkan pada saat pemberian ini boleh jadi Anda akan ada reaksi alergi yang ditimbulkan. Nah, ini sebaiknya dilakukan penanganan khusus untuk alerginya. Selanjutnya ada bahan pengawet. Kemasan multidosis untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Jadi kemarin itu waktu pertamanya vaksin corona, dulunya kan cuma single dosis, satu dosis saja, satu dosis untuk satu orang. Nah, sekarang bisa sampai 10 orang multidosis. Ya, lanjut tahapan-tahapan produksi dari vaksin ini. Yang pertama, siapkan dulu medianya, penyiapan media, preparasinya apa, pengambilan bibit vaksin, cari kira-kira vaksin yang terbaik, bibit yang terbaik, kemudian usahakan agar jumlahnya memenuhi kebutuhan pembuatan vaksin. Nah, tergantung dari apa. Kalau virus, medianya apa? Kalau virus, kalau bakteri, apa media apa yang kita gunakan. Selanjutnya inokulasi dan kultivasi. Ya, kalau biasa Anda satu dosis saja, satu dosis untuk satu orang. Nah, sekarang bisa sampai 10 orang multidosis dengan cara menanam virus atau bakteri pada suatu media yang sudah diberikan. Nah, tapi ini digunakan untuk menumbuhkan virus atau bakterinya, sehingga tahap pertumbuhan virusnya biasanya disimpan dalam reaktor dalam skala yang besar. Ini salah satu contoh reaktor yang digunakan dalam jumlah yang besar. Tapi kalau ada penelitian, ya ada sampai sekian banyaknya yang ada dipakai. Kalau bakterinya sudah mulai tumbuh, bakteri atau virusnya sudah mulai tumbuh, nah disinilah kita lakukan proses pemanenan. Kita panen. Proses panen virus atau bakteri yang ditanam dalam media dalam jumlah tertentu. Kalau sudah memenuhi standar jumlah dan kondisinya, maka virus itu akan disimpan. Kita panen. Nah, nanti setelah dipanen baru kita produksi. Lakukanlah proses produksi. Nah, disinilah dilakukan tahap inaktivasi toksin dan konjugasinya. Tuh, biasanya dalam proses inaktivasinya itu menggunakan bahan kimia atau dipanaskan. Kalau untuk toksinnya kita menggunakan toksoid, dan konjugasinya biasanya ya konjugat difteri yang kita pakai. Inaktivasi barulah dibuat tahap pemurnian, purifikasi. Nah, ini virus atau bakteri yang sudah tumbuh, kemudian dilakukanlah proses pemurnian. Supaya apa? Supaya menghilangkan zat-zat yang tidak relevan dengan vaksin tadi. Jadi lakukanlah proses filtrasi penyaringan dengan memberikan tekanan tertentu supaya larutan yang Anda murnikan masuk melalui membran penyaringan. Jadi kalau tidak melewati membran ini, berarti itu tadi virusnya ada masalah.